Video ini membahas 15 kebiasaan orang-orang yang nggak akan pernah miskin atau lebih dikenal dengan gaya hidup frugal. Halo, apa kabar semuanya? Aku Erik, financial behaviorist pertama dan satu-satunya di Indonesia. Mereka nggak menunggu keajaiban ketika segalanya nggak berjalan sesuai rencana. Terkadang situasimu nggak akan membaik dengan sendirinya. Walaupun ada pengecualian ya, yaitu ada orang lain yang situasinya bisa berubah dengan sendirinya dalam semalam. Kamu perlu memahami bahwa di antara 99% populasi, termasuk kita, hidup menghadapi situasi yang sering nggak sesuai rencana. Itulah kenapa kita perlu action dan mengambil alih kendali atas financial life kita. Karena situasi kita akan sama saja kalau kita hanya duduk dan mengeluh tanpa action. Jadi kalau kamu tahu ada orang lain yang selalu bisa cepat bangkit dari situasi kesulitan keuangannya, berarti mereka termasuk orang yang nggak menunggu keajaiban. Yang kedua, mereka nggak minta maaf karena hidup frugal. Entah ada apa dengan frugal living, tapi bagi sebagian orang, kata frugal punya konotasi negatif. Mungkin banyak yang keliru karena belum paham perbedaan antara frugal dan pelit. Orang pelit selalu mencari barang yang harganya paling murah tanpa mempertimbangkan kualitas. Mereka sangat mengutamakan penghematan. Bahkan kalau perlu, mereka akan mengorbankan orang lain. Sedangkan orang frugal ingin mendapatkan value for money. Mereka rela belanja, bayar lebih mahal, asalkan dapat kualitas terbaik. Dan hasilnya jadi penghematan dalam jangka panjang. Sebagian orang terdekatmu bakalan bilang kamu pelit kalau kamu sering belanja pakai voucher diskon, atau beli paket hemat, atau milih nggak melakukan kegiatan tertentu karena itu nggak penting bagimu. Kalau kamu nggak hati-hati, komentar seperti itu suatu saat nanti bisa mempengaruhi pikiranmu. Dan kamu jadinya mengizinkan orang lain mengendalikan pengeluaranmu. Tapi orang frugal nggak akan membiarkan itu terjadi. Karena intinya mereka tahu bahwa kalau amit-amit mereka akhirnya kesulitan keuangan, orang-orang tadi nggak akan ada di saat mereka kesulitan. Apalagi memberikan pertolongan. Orang frugal juga bersedia mengambil keputusan sulit. Dengan kata lain, kalau situasi keuangan mereka berubah, contohnya kehilangan pekerjaan, penurunan penghasilan, maupun ada biaya hidup tambahan, mereka nggak akan menggali lubang lebih dalam hanya demi menahan malu. Mereka sadar dan realistis banget mengenai situasi mereka. Jadi kalau income mereka turun, mereka akan segera action biar gaya hidup mereka bisa tetap sama. Tapi kalau keuangannya sudah nggak cukup lagi untuk mempertahankan gaya hidup, mereka akan secepatnya mengambil keputusan. Contohnya, mereka akan mengurangi makan di restoran, mengurangi pengeluaran secara besar-besaran, bahkan kalau perlu jual mobil, ganti kendaraan, dan transportasi dengan yang lebih murah. Keputusan ini nggak berarti segalanya akan jadi lebih mudah, karena memang enggak. Tapi intinya mereka melihat gambaran besarnya, dan mereka tahu bahwa semua pengorbanan mereka hari ini akan berguna dalam jangka panjang. Orang frugal nggak perlu membuktikan apapun, sehingga mereka nggak membeli sesuatu untuk mengesankan orang lain. Mereka tahu bahwa keamanan keuangan lebih penting daripada pamer. Mereka nggak peduli dengan rumput tetangga karena mereka sibuk menyirami rumput mereka sendiri. Mereka memprioritaskan financial wellness daripada validasi eksternal karena mereka tahu kekayaan sesungguhnya bukan untuk dipamerkan, tapi dibangun melalui keputusan yang cerdas dan kebiasaan yang berdisiplin. Orang frugal juga mengerti the power of budgeting, dan budgeting bukanlah tentang pantangan atau larangan ataupun pembatasan. Pernyataan seperti bahwa budgeting hanya untuk orang miskin atau gajiku cukup, jadi aku nggak butuh budgeting. Sebenarnya itu hanyalah kode alasan bahwa mereka nggak mau bikin budget. Nyanyian kode. Daripada melihat budgeting sebagai batasan yang kaku kayak kanebo kering, anggaplah budgeting sebagai cara untuk memastikan kamu punya cukup uang untuk segala hal yang penting bagimu. Dan termasuk di dalamnya ada kebutuhan, keinginan, dan tujuan masa depanmu. Entah kamu menabung untuk membeli rumah, merencanakan liburan, atau berinvestasi di masa depanmu. Budget yang baik dapat membantumu menyeimbangkan semua rencanamu itu. Semua orang frugal juga mencari peluang untuk meningkatkan income mereka. Intinya, kalau kamu mengalami masalah keuangan, meningkatkan income mungkin merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini. Kalau kamu sudah mengurangi pengeluaran sebanyak yang kamu mampu, tapi kamu masih kesulitan, itu saatnya mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan. Mendapatkan uang tambahan nggak harus yang susah-susah, tetapi kuncinya adalah mencari kerjaan yang bayarannya lebih besar. Kalau kamu perhatikan daya tarik sosial media dan peluangnya, dan kamu
kamu mau belajar desain konten untuk Instagram, TikTok, maupun YouTube, kamu berpotensi menambah penghasilanmu sebagai konten kreator. Sekarang ini sudah banyak para profesional maupun bisnis yang membutuhkan jasa freelancer konten kreator untuk membangun brand mereka di sosial media. Menurutku ini adalah salah satu cara termudah untuk menambah penghasilanmu. Apalagi kalau kamu hanya butuh tambahan 5 juta per bulan, work from anywhere dengan jam kerja yang nggak sepanjang tuntutan kerjaan work from office gaji UMR. Orang frugal juga punya rencana untuk situasi tak terduga karena mereka tahu bahwa segala sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja. Jadi mereka menyiapkan tabungan dana darurat sebagai salah satu prioritas keuangan mereka. Mereka berkomitmen sesuai slogan Pay Yourself First walau seberapa kecil pun kemampuannya. Mereka nggak nunggu sampai akhir bulan untuk transfer uang yang tersisa ke rekening tabungan. Sebaliknya, mereka sudah atur transfer ngisi tabungan sebelum uang gajiannya dipakai untuk bayar segala macam. Awalnya mereka mungkin hanya bisa menyisihkan sedikit uang setiap bulannya, tapi kelama-kelamaan mereka bisa menyisihkan lebih banyak. Orang frugal juga realistis dengan keterbatasan situasi keuangannya dan mereka mengambil keputusan keuangan yang sesuai. Bukan berarti mereka nggak pernah have fun ya, tapi mereka have fun yang masuk akal. Mereka nggak akan memaksakan pengeluaran di luar kemampuan demi menciptakan image tertentu. Contohnya, makan di restoran fancy setiap hari Jumat, nyewa rumah mahal di area perkantoran, nyicil mobil mewah atau liburan keliling Eropa. Itulah alasannya kenapa mereka bisa menghindari hutang kartu kredit, apalagi financial stress, dan bisa enjoy dengan kehidupan keuangan mereka. Mereka menjadikan kesehatan keuangan sebagai gaya hidup karena mereka tahu bahwa mengelola keuangan bukan tentang seberapa banyak penghasilannya, tapi tentang mindset. Dengan memiliki mindset yang tepat, besar peluangnya kita akan mengambil keputusan yang aman, bukan keputusan yang emosional, sehingga mereka selalu belajar dari kesalahan masa lalu dan bertanggung jawab atas kesalahan itu, karena mereka tahu bahwa financial wellness membutuhkan belajar dan usaha yang berkelanjutan. Walaupun memang kita nggak selalu bisa mencegah datangnya kecemasan dan financial stress, tapi pendekatan ini bisa membantu meminimalkannya. Mereka juga menemukan kesenangan dari hal yang sederhana dan menyadari bahwa nggak perlu keluar uang setiap kali keluar rumah. Kamu tahu nggak bahwa kalau kamu search di Google, ada tempat wisata gratisan di kotamu atau di kota terdekat dari tempat tinggalmu. Pasti ada banyak pilihannya dimanapun kamu berada. Itulah kenapa mereka tahu bahwa kesenangan nggak selalu harus dari sesuatu yang mahal. Mereka juga mempertimbangkan konsekuensi keuangan dari setiap keputusan. Jadi sebelum melakukan pembelian atau komitmen pembayaran, mereka akan bersabar dan mempertimbangkan bagaimana keputusan itu akan berdampak pada keuangan mereka dalam jangka panjang. Kamu perlu menyadari bahwa hampir semua masalah keuangan terjadi karena disebabkan oleh diri sendiri. Masalah-masalah itu sebenarnya bisa dengan mudah dicegah kalau kita meluangkan waktu sejenak dan benar-benar mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan. Pendekatan ini berguna karena bisa memperkecil peluang terjadinya dampak komplikasi. Ingatlah bahwa kita nggak selalu bisa mencegah stres, tapi at least kita nggak nambahin masalah baru. Mereka juga nggak menghabiskan rezeki nomplok atau durian runtuh. Contohnya tunjangan hari raya, bonus tahunan dari kantor, atau hadiah menang undian, atau mendadak ada orang yang lunasin hutangnya setelah nunggak bertahun-tahun mangkir. Mereka nggak akan kalap belanja karena selalu mengutamakan prioritas hidup dan tujuan keuangan mereka. Selanjutnya, mereka nggak memberikan rasa takut menjadi penghalang yang menahan mereka maju. Rasa takut bisa melumpuhkan, dan inilah yang membuat banyak orang yang terjebak di tempat yang sama. Mereka memikirkan gambaran besarnya dan mereka nggak takut untuk action, sehingga mereka berani nego minta kenaikan gaji, mengambil resiko yang diperhitungkan, dan nggak takut punya hutang. Mereka juga punya budget untuk have fun, agar mereka nggak merasa bersalah kalau kalap belanja-belanja. Mereka sadar akan pentingnya keseimbangan, dan mereka tahu bahwa berhemat secara berlebihan justru bisa jadi bumerang. Jadi, daripada merugikan diri sendiri, mereka akan menyisihkan sejumlah uang yang masuk akal setiap bulannya, agar mereka bisa bebas dari rasa bersalah. Uang ini memungkinkan mereka bisa have fun tanpa mengganggu tujuan keuangan mereka, dan tetap bertanggung jawab dengan keuangannya. Dan yang terakhir, mereka menabung dan berinvestasi sedini mungkin dan secara rutin, karena mereka tahu the power of
compound interest. Dan kalaupun mereka lagi di situasi hanya bisa menabung dan berinvestasi sedikit, mereka akan tetap usahakan bisa semaksimal dan sedini mungkin. Mereka mungkin memulai hanya dengan 1% dari income dan kemudian secara bertahap naik setelah mereka bisa menyisihkan lebih banyak sampai jadi 20% per bulannya atau bahkan bisa lebih. Dengan memulai sedini mungkin, uang mereka punya waktu untuk bertumbuh. Jadi, daripada banyak mikir karena hanya bisa menabung atau investasi sedikit, mendingan kamu mulai aja dulu. Sebagai titik awal, kamu bisa coba dengan mungkin 50.000 atau 100.000 setiap minggunya. Dan setelah beberapa bulan, mulai review lagi budgetmu dan lihat apakah kamu sudah bisa naikin porsi menabung dan investasinya. Kalau kamu sudah siap untuk hidup frugal demi meraih financial freedom, klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman lainnya yang mau memulai hidup frugal. Thanks for watching and see you in the next video.